Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia pura yang saya hormati dan saya banggakan. Menarik sekali, saya menemukan seseorang yang sedang berbicara 3 alasan masyarakat meninggalkan Habib. Memverifikasi ulang kecintaan masyarakat kepada Habib. Kenapa saya posting di sini? Karena dia orang baru. Saya baru lihat dia di YouTube. Gak aneh kalau saya yang memberikan analisis. Gak aneh kalau Gus Fuad Plered yang memberikan analisis. Gak aneh kalau Mas Agus Mar, KBN Nusantara yang memberikan analisis. Karena publik sudah tahu. Dan kita sudah dicap oleh mereka sebagai orang yang pro Kiai Imad. Dan menyetujui produk Kiai Imad. Tesis Kiai Imad. Makanya saya akan menayangkan ini. Ada orang-orang baru yang berbicara dan kita harus sebarkan ini sebagai informasi awal bahwa sebetulnya publik ya dengan secara diam-diam ataupun terang-terangan itu mencerna polemik nasab. Dan pada akhirnya pada waktu yang tepat publik akan mengeluarkan kesimpulannya sesuai dengan apa yang telah terjadi, rentetan peristiwa demi peristiwa. Gitu loh, ya, ini penting sekali. Coba kita simak sama-sama, saudara. 3 alasan masyarakat meninggalkan Habib. Dari rangkaian cerita yang telah terjadi sampai detik ini. Oke, kita cek nih. 3 alasan kenapa para muhibin banyak meninggalkan para habaib. Dari kejadian-kejadian yang dimana di dalam kejadian itu adanya keterlibatan peranan oknum Habib, hingga secara otomatis kejadian ini berdampak besar, mempengaruhi, mengganggu kecintaannya para muhibin terhadap para habaib. Dari adanya kejadian pembongkaran makam-makam palsu, dari adanya kejadian pemalsuan nama-nama makam yang justru di dalamnya terdapat kecurigaan dari keterlibatannya peranan oknum Habib, makam-makam yang memang sangat dihormati, sangat keramat dan sangat memiliki nilai sejarah. Dan dari adanya kejadian ceramah-ceramah yang memang kurang begitu bisa mewakili kesantunan, kisah-kisah yang terdapat di dalamnya yang selalu membicarakan leluhur-leluhurnya, dan dari nilai kebenaran dari kisah itu sendiri yang cukup dan sangat-sangat jauh untuk bisa kita yakini. Semua kejadian ini seperti seolah-olah memberikan ruang, memberikan tempat terhadap para muhibin untuk bisa kembali menakar, untuk bisa kembali menakar kecintaannya atau keyakinannya terhadap para habaib sebagai dzurriyyah Nabi yang asli. Dan kejadian ini juga seperti halnya menjadikan barometer untuk para muhibin. Jika kejadian ini terjadi lagi di masa yang mendatang, dengan peranan juga, dengan tetap melibatkan peranan adanya oknum Habib, maka kita yakin lambat laun para muhibin itu sendiri akan membatalkan kecintaannya terhadap para habaib. Kita meyakini lambat laun para muhibin juga akan menakar kembali tentang keyakinannya terhadap para habaib sebagai dzurriyyah Nabi yang asli. Semua hal ini dilatar belakangi karena adanya rasa yang berlebihan, simpati yang berlebihan, pengakuan yang berlebihan, kasih sayang yang berlebihan, cara mencintai yang berlebihan,
hingga mereka tidak pernah bisa mengenali nilai yang sesungguhnya yang ada di dalam diri kita. Oke, jelas? Rasional gak? Apa yang diucapkan oleh pria berkacamata itu dengan memakai baju adat itu? Rasional gak? Rasional dong. Satu kali lagi, kenapa saya menayangkan orang-orang yang baru, yang dia kemudian mengeluarkan analisisnya, supaya menjadi bukti bahwa sebetulnya publik secara diam-diam ataupun terang-terangan itu mencerna loh, mengamati loh. Jangan salah loh. Jangan salah. Nggak seperti mereka, misal mereka kan ya itu aja sebetulnya, para pembelanya ya itu aja. Nggak ada bertambah masa, nggak ada. Ya itu aja. Nggak ada yang bertambah bersuara, nggak ada. Cuma ya itu aja. Dan ternyata ada orang-orang yang baru yang bersuara mengikuti polemik nasab, lalu kemudian menyimpulkan. Nah inilah kesimpulannya. Dan saya masih punya keyakinan bahwa masyarakat yang lain juga sama, pada akhirnya akan memberikan kesimpulan. Cuma urusan durasi, nah nanti kita akan lihat. Momen meledaknya publik untuk mengatakan ya, untuk mengatakan tidak, untuk mengatakan menolak, kapan? Ini perlu proses. Karena saya yakin detik ini tuh masyarakat sedang di dalam situasi kebimbangan. Sudah mulai ada titik terang. Cuma belum 100%. Tapi mulai ada kebimbangan. Dengan fakta-fakta yang kemudian terus diungkap sampai detik ini. Ada makam yang ternyata dipalsukan. Dan segala macamnya, pokoknya banyak sekali. Ucapan-ucapan para habib yang kemudian ketika kita teliti, ketika kita bedah, sangat tidak relevan dengan ucapan baginda Nabi, dengan akhlak baginda Nabi, dengan ajaran agama Islam, dan segala macamnya. Ucapan merendahkan pribumi, kita kemudian temukan. Sebelum ada yang membahas kayak gini, yang mengkritik kayak gini, mungkin pribumi itu angguk-angguk aja. Ya, sebelum adanya media sosial, mungkin jamaahnya itu ya diam-diam aja. Gak mau bahkan kemudian membuka peluang untuk mengkritik ucapan, gak mau. Iman aja. Tetapi ketika media sosial kemudian hadir dan kita terangkan bahwa ini bentuk A, B, C, D. Lambat laun di dalam kamar masyarakat berpikir loh, oh iya loh, kita itu sedang diinjak-injak loh. Kita itu sedang dihinakan loh. Kita sedang diperbudak dan segala macamnya loh. Ketika di lapangan mungkin gak ada peluang untuk berpikir menolak ucapan. Tapi ketika di dalam kamar, lihat HP sendirian, lihat orang yang ngomong menganalisis ucapan, akan meresap loh. Dipikirkan karena situasi otak sedang jernih. Ya, situasi otak sedang jernih. Dan manusia sekarang, masyarakat berpotensi memiliki peluang yang sama untuk kemudian mendapatkan informasi dari analisis-analisis yang berseliweran di media sosial. Termasuk saya yang sering mengucapkan, menganalisis, memberikan pandangan, memberikan komentar terhadap ucapan-ucapan siapapun aja. Kemarin saya memberikan kritik tajam dan keras kepada orang, kepada Habib yang dengan terang-terangan menghina, terang-terangan menghina. Masyarakat pada saat dihina, ya, di momen ceramah itu nggak sadar, malah tertawa dan segala macamnya, diledek kayak celeng, itu tertawa, nggak sadar bahwa dia sedang dihina, sedang diinjak-injak, nggak sadar, ya, sedang diremehkan, itu nggak sadar. Tapi ketika pulang ke rumah, melihat orang berbicara menganalisis ucapan itu, mungkin akan tersadar, oh iya ya, kita dihina loh, kenapa kita tertawa? Karena dalam posisi otak itu jernih, sehat loh. Beda kalau sedang di lapangan, ini histeria, emosi yang hadir. Emosi yang hadir, tidak ada kejernihan akal.
Kekaguman yang hadir. Oh iya benar kagum. Karena dia Habib, cucu Nabi. Ya udah terima aja setiap apa yang dia ucapkan. Tanpa melibatkan akal untuk mencerna ucapan. Gitu loh. Kalau di dalam rumah beda lagi. Kalau di dalam kamar beda lagi. Dia melibatkan akal di dalam mencerna. Ini penting sekali. Penting sekali. Untuk kemudian kita pahami dan sadari. Serta sebarkan informasi-informasi kayak gini. Sebagai upaya pentransferan kesadaran. Dan pengaktifan kembali akal di dalam mencerna setiap apa yang diucapkan. Begitu ya. Dan mencerna fakta-fakta yang kita temui sampai detik ini. Hingga pada akhirnya menghadirkan konklusi, silahkan. Masih mau percaya? Masih mau mencium, menyembahnya. Sementara Anda dihina, diremehkan, dilecehkan? Coba. Silahkan, resapi dan renungkan. Serta berikan kesimpulannya. Gunakan akal sehat ya. Jangan emosional. Bahaya. Kalau Anda menggunakan emosional, nah mereka memanfaatkan emosional kalian. Kalau Anda menggunakan akal sehat, mereka akan terkapar. Nggak bisa berdaya mereka. Gitu ya. Gunakan akal sehat dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.